Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pagi ini kita bersama-sama berkumpul di masjid yang megah ini, di Masjid Walidah Unisa Yogyakarta. Terima kasih panitia yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bisa berbagi pada pagi ini di Sangaji. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah berikan kita banyak suri toladan ya, sampai dengan kita hari ini masih dalam rangkaian Idul Adha. Okay. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, sebelum mulai mari kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesuai dengan permintaan dari panitia, pagi ini saya menyampaikan terkait halal, masih sesuai dengan temanya yaitu gaya hidup halal, halal lifestyle, yang mungkin hari ini kita relatekan dengan agenda kurban Bapak Ibu. Pripun Bapak Ibu sudah masak apa saja? Sudah masak apa saja Bapak Ibu olahan dagingnya? Ya, alhamdulillah sharing terkait dengan halal mungkin akan saya sinkronkan dengan apa yang sudah aktivitas kita jalankan. Siap. Baik, Bapak Ibu mohon izin saya perkenalkan dulu. Saya Reti, hari-hari saya ada di Bisnis Jasa Makanan, salah satu program studi vokasi yang ada di Universitas Ahmad Dahlan. Kalau di Unisa punya gizi ya, kalau di UAD ada Bisnis Jasa Makanan. Kemudian berikutnya saya terkait dengan halal, saya ada aktivitas juga di Halal Center. Nah, saya di Halal Center ini ketemu dengan Bapak Ibu juga Halal Centernya Unisa yang kami tergabung juga di PWM, di Lembaga Pengkajian, Pengawasan dan Pendampingan Produk Halal LP4H PWM DIY. Jadi dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah yang ada di Jogja, kami berkumpul di PWM untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat Muhammadiyah tentunya untuk mengaktifkan atau mensosialisasikan bagaimana halal lifestyle yang ada di kota kita di Yogyakarta. Kemudian ada satu lagi yaitu lembaga pemeriksa halal, kajian halalan Thoyiban. Ini adalah salah satu lembaga yang notabene adalah sebuah bagian yang ada dalam satu jaringannya BPJPH begitu ya, yang itu bagian menjadi fungsi pemeriksa begitu. Nah, kita punya LPH. LPH-nya adalah LPH KHT Muhammadiyah. Monggo Bapak Ibu bisa disimak, nanti saya di akhir sesi akan ada kuis yang bisa saya berikan merchandise dari LPH KHT dan BWM. Matur nuwun. Dari semua tadi Bapak Ibu, satu ayat yang kita referensikan hari ini yaitu terkait dengan halal. Tadi sudah dibacakan juga oleh kalam ilahi tadi nih, bahwa manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi yang halal dan baik. Jadi halal ini bukan hanya sekedar bahannya yang halal, tapi juga bagaimana baiknya begitu. Nah, nanti kita akan bahas. Dan di sini disebutkan bahwa wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Bapak Ibu, terkait dengan halal lifestyle, tentu saja posisi di hari ini yang sedang kita kerjakan, apalagi hari ini adalah hari terakhir, hari tasyrik ya, di tanggal 13 ini mungkin masih ada yang menyembelih terkait dengan terkait dengan kurban, bahwa Allah telah memerintahkan untuk menyembelih hewan kurban, kemudian membagikan dagingnya kepada umat, kepada masyarakat begitu. Mungkin secara pembahasan saya tidak akan masuk ke ranah kajian di ayatnya, tapi bagaimana implementasi ketika
kita mengolah, mempersiapkan ya, karena dalam konsep pelaksanaannya mempersiapkan kurban kita tidak hanya melihat yang bahwa hewan ternaknya itu besar, hewan ternaknya itu kalau kambing yang paling cakep ada sungunya dan sebagainya gitu. Buatan yang seperti itu nggih Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita melihat bahwa hewan yang kita persiapkan untuk kurban itu memenuhi dari kaidah kesejahteraan hewannya itu ada, yaitu secara ihsan. Kemudian secara halal, ya jelas yang disembelih itu adalah hewan-hewan yang masuk kategori halal. Kemudian bagaimana kesejahteraan masyarakat veteran, dalam hal ini adalah hewan ternak itu sendiri. Nah, hari ini saya akan membahas terkait bagaimana pengolahannya. Apakah pengolahan halal itu sudah berhenti ketika penyembelihannya sudah halal itu sudah selesai? Ternyata tidak Bapak Ibu. Jadi kita coba melihat setelah mungkin di beberapa periode lalu, di beberapa waktu lalu di UNISA ada pelatihan penyembelihan halal ya, dan saya kira di sekeliling masyarakat di sini juga sudah mengikuti ya. Di situ ada belajar bagaimana menyembelih, kemudian bagaimana memperlakukan pada saat pada saat setelah penyembelihan begitu. Nah, hari ini kita mencoba untuk membahas setelahnya, okay? Setelahnya bagaimana ketika daging kurban itu kita terima. Mengapa daging kurban itu berbeda dengan daging yang kita biasa beli di pasaran. Nah, mungkin bisa jadi pemahaman kita di awal hanya karena yang sering banyak dipahami bahwa perlakuannya itu berbeda begitu ya dengan produk-produk atau daging-daging yang sudah dipasarkan di pasaran, dalam arti yang disembelih pada hari biasa begitu ya. Karena memang secara perlakuannya berbeda. Okay? Nah, tidak hanya sekedar bahwa hewan ternaknya ini stres, ya mungkin ada nih Bapak Ibu sudah pernah mendengar ya. Hewan yang stres itu mengakibatkan kambing atau dagingnya itu berkualitas rendah. Seperti itu ya, menjadi alot ya, kemudian menjadi keras dan sebagainya. Tapi ternyata Bapak Ibu bahwa kondisi seperti itu tidak hanya sekedar berasal dari hewan-hewan tadi yang stres tadi ya, karena panik dan sebagainya ketika akan disembelih ya, sehingga itu membuat kualitas daging yang dihasilkan itu tidak baik atau tidak berkualitas baik begitu. Ternyata Bapak Ibu ada namanya fase postmortem atau setelah penyembelihan. Kalau sebelum itu yang antemortem, jadi yang ini adalah fase postmortem. Jadi setelah penyembelihan, apa yang terjadi Bapak Ibu setelah penyembelihan? Jadi setelah penyembelihan itu ada beberapa fase yang dilewati oleh sebuah tubuhnya hewan begitu ya. Yaitu pertama adalah pre-rigor mortis. Ya, itu adalah fase di mana setelah penyembelihan itu posisinya adalah sudah tidak terjadi lagi yang namanya sirkulasi darah. Ya kita tahu sirkulasi darahnya jelas terhenti. Nah darah itu kita tahu juga alat transportasi udara atau oksigen dalam hal ini, oksigen, lebih ke oksigen. Jadi otot itu sudah menjadi lentur, elastis dan dia tidak ada lagi mekanisme dari aerob menjadi anaerob begitu. Nah, kalau Bapak Ibu melihat kondisi di awal dia masih lunak. Ya, kondisinya masih lunak. Tapi ketika setelah ada proses pemasakan di awal, maka ketika Bapak Ibu habis menyembelih kemudian langsung dimasak, masa biasanya di sana ada proses keras begitu. Nah, biasanya kalau ibu-ibu di sini bantu untuk melunakkan, biasanya menggunakan tambahan semacam nanas ya, apalagi daun itu apa Bu? Daun pepaya dan sebagainya. Nah, itu mencoba untuk memecahkan protein tadi. Nah, tahapan berikutnya itu setelah pre-rigor mortis tadi yang di tahapan awal itu adalah rigor mortis atau otot kaku. Ya, karena ada ATP-nya habis. Mungkin ini pembahasan seolah-olah kayak di kelas ya, tapi ini mungkin kita perlu tahu juga Bapak Ibu ya. Apa saja sebenarnya yang terjadi di sana, bahwa otot kehilangan elastisitas dan menjadi kaku itu ada di tahap rigor mortis itu sendiri. Nah, di tahap ini posisinya itu tidak ideal untuk kita konsumsi. Maka biasanya ada proses yang kita tunggu, yaitu di tahap berikutnya yaitu post rigor atau aging. Sehingga
daging tadi benar-benar sudah dalam kondisi yang berkualitas dalam konteks empuk ya dagingnya gitu ya, dan tidak kesulitan ketika kita mengkonsumsi. Nah, kondisi ini bisa dicapai dalam kurun waktu 7 sampai dengan 21 hari, dan itu sekitar memerlukan suhu di 0 sampai 4 derajat. Nah, mungkin hari ini Bapak Ibu yang sudah menyimpan daging mungkin sudah dalam kondisi ini ya, sudah pelayuan. Nah, mungkin kondisi waktu yang tepat untuk mengkonsumsi. Walaupun sebenarnya di awal-awal kemarin juga sudah banyak dikonsumsi nih, tapi tidak ada masalah. Nah, terus yang terakhir yaitu spillage atau pembusukan. Jadi karakter di sini adalah posisi di mana terjadi pembusukan itu karena apa? Kita tahu darah itu adalah sumber-sumber makanannya si daging. Ya, ketika posisinya si darah tadi itu masih banyak, ya berarti di situ banyak sekali menimbun sumber-sumber makanannya si hewan tadi yang ternyata itu sebagai sumber si mikrobianya itu bertumbuh, Bapak Ibu. Ya, karena sumber mikrobia tumbuh itu juga dari protein seperti itu. Nah, dalam kondisi ini jelas itu tidak layak dikonsumsi. Oleh karena itu penanganan daging yang bagus, yang baik itu memang ya sesuai dengan prosedurnya gitu, sehingga sampai di tahap di tahap yang sesuai begitu bisa kita konsumsi sehingga dia dalam kondisi yang berkualitas. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, ini kita bisa gambarkan rumah potong hewan berstandar ASUH. ASUH itu aman, sehat, utuh, dan halal. Jadi kalau di Indonesia kita masih mendapati satu kondisi di mana penyembelihan hewan kurban itu terjadi di lokasi masjid ya. Tapi saya melihat sejauh saya mengikuti kurban dari usia saya masih kecil sampai dengan hari ini, alhamdulillah perkembangannya sudah sangat bagus sekali Bapak Ibu. Dulu mungkin penyembelihan dengan kondisi yang ya seadanya, tidak menerapkan prinsip-prinsip. Misalkan hari ini sudah banyak pelatihan-pelatihan sosialisasi terkait bagaimana jurus sembelih halal begitu nggih. Nah, bahkan termasuk dengan penggunaan alat-alat pada saat penyembelihan. Nah, di rumah potong hewan yang berstandar ASUH, Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa di sana itu benar-benar steril, benar-benar memenuhi kaidah bahwa hewan yang akan disembelih itu dalam kondisi yang nyaman seperti itu. Nah, di konteks di Indonesia ketika penyembelihan itu posisinya itu mungkin masih jauh, kalau saya katakan masih jauh standar dari proses penyembelihan hewan yang sesungguhnya, yang sesuai dengan persyaratan begitu. Ya, tapi itu sesuatu yang bisa kita ikhtiarkan untuk kita perbaiki terus menerus seperti itu. Dulu mungkin ya masih banyak yang menyembelih kemudian mencuci jeroan itu ada di sungai, ya, dengan air mengalir dan sebagainya, begitu ya. Tapi kan itu potensinya adalah menimbulkan potensi kontaminasi silang, begitu. Nah, hari ini alhamdulillah sudah banyak disiapkan sumur-sumur untuk menjadi tempat pembuangannya si kotoran-kotoran tadi. Saya kira ini satu peningkatan ya. Karena waktu itu pernah Bapak Ibu, saya tuh di 2018 saya berkunjung, kesempatannya adalah berbarengan dengan Idul Adha. Kebetulan berbarengan dengan Idul Adha. Dari Indonesia saya sudah membawa posisinya itu bumbu-bumbuan. Ya maklum ya, ibu-ibu biasanya kan kepikiran nanti kalau Idul Adha dapat jatah daging gitu nggih. Tapi ketika di Singapura Bapak Ibu, itu tidak ditemukan. Tidak ditemukan karena apa? Ternyata di sana penyembelihan kurban itu ya di RPH. Bukan seperti di Indonesia ya, kita semua turun tangan ya, semua panitia jalan dan sebagainya. Di sana tidak ada sama sekali penyembelihan kurban yang ada terjadi di masjid-masjid seperti yang di Indonesia. Nah, saya kira ini menjadi satu pembelajaran bahwa proses penyembelihan itu memang sebenarnya memang harus ditangani oleh orang yang punya
kapasitas, punya keterampilan dalam penanganannya, karena memang tidak semua itu sesuai begitu. Bapak Ibu bisa bayangkan mungkin ya hari ini mungkin masih jalan juga ya, ketika ada proses penyembelihan kemudian ada yang sambil ngerokok ya, ada yang sambil, nah itu sebenarnya secara hygiene dan sanitasi itu tidak terpenuhi ya. Karena daging ini punya sifat yang sangat absorb banget ya Bapak Ibu, maksudnya dimanapun dia ketemu dengan apapun yang di dekatnya dia akan menyerap begitu. Jadi kalau bauannya ketemu dengan yang sedang ngiris-ngiris kok dia sambil ngerokok, ya kan baunya rokok seperti itu. Nah ini mungkin hal-hal yang hari ini mungkin kita bisa dapatkan. Nah mungkin di negara seperti Singapura itu satu sudut pandang mereka adalah bagaimana menyiapkan itu menjadi sesuatu yang baik dari awal sampai dengan akhir, dan itu tidak dijalankan di masjid karena memang secara tempat pun itu tidak memenuhi. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, mungkin konteksnya sekarang adalah yang terjadi di Indonesia hari ini ya sudah kita ikuti saja dalam konteks bagaimana kita menyempurnakan, dan saya melihat itu banyak perbaikan. Nah sekarang Bapak Ibu, untuk proses pengolahan apakah itu memerlukan halal juga? Ternyata tidak hanya sekedar penyembelihan Bapak Ibu. Penyembelihan itu satu pintu pertama bahwa produk tadi masuk kriteria halal. Tapi setelahnya itu apakah ada pertanyaan lagi, bagaimana proses selanjutnya? Bagaimana proses ketika kita mengolah? Apakah sesuai dengan kaidah halal atau belum? Nah ini yang mungkin menjadi PR kita bersama. Maka dalam proses pengolahan, di sini saya berikan beberapa macam bentuk proses pengolahan. Bisa dengan perebusan, pengukusan, pemanggangan, penggorengan, pengeringan, pengasapan, pembekuan, daging olahan ya. Mungkin ada Bapak Ibu punya daging kemudian diolahkan ke pihak luar menjadi abon atau menjadi bakso ya. Kemudian atau mungkin ada juga produk-produk fermentasi. Nah, apa sebenarnya yang membuat pertanyaan, masihkah pengolahan itu membutuhkan proses yang halal begitu ya, tidak hanya di penyembelihan. Kadang kita terlewat di bagian ini Bapak Ibu, bahwa sebenarnya produk halal itu tidak hanya sekedar kalau misalkan daging itu tidak hanya berhenti pada saat proses penyembelihan saja, tapi bagaimana di tahap berikutnya, di tahap pengolahannya. Oleh karena itu dalam konteks penerapan halal itu dari farm to fork. Jadi kalau dari farm berarti dari kandangnya sampai dengan di meja makan, sampai dengan garpu dengan di meja makan seperti itu. Jadi memang konsepnya itu dari hulu sampai hilir. Jadi kalau hanya sekedar di penyembelihannya sudah dimudahkan dengan juleha begitu sudah oke begitu, tapi bagaimana dengan proses pengolahannya? Jadi berbagai macam proses pengolahan di sini Bapak Ibu, di sana ada beberapa macam titik kritis. Sementara kita tahu dalam proses pengolahan kita punya banyak tujuan. Yang pertama tadi misalkan tidak terlalu lama, ada proses meningkatkan keamanan pangan biar dia tidak busuk begitu nggih. Kemudian memperpanjang umur simpan, misalkan kita olah entah jadi bakso, entah jadi abon, entah jadi dendeng dan sebagainya, bisa jadi dia bisa tidak harus 1, 2, 3 hari harus habis itu bisa diperpanjang. Atau mungkin hari ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk mengirimkan daging ke saudara-saudara kita di lain tempat, misalkan di Palestina ataupun di tempat-tempat lain bencana dan sebagainya. Nah ini kan menjadi satu pilihan atau satu opsi, satu peluang begitu. Kemudian meningkatkan nilai ekonomi produk. Kalau misalkan di ekonomi produk bisa jadi kalau di olahan biasa Bapak Ibu punya usaha, itu kan berarti ini di luar konteks kurban ya. Posisinya adalah bisa merubah yang tadi daging itu mungkin satu nilai yang biasa kemudian menjadi yang luar biasa karena dia sudah diolah gitu. Kemudian memperbaiki cita rasa dan tekstur. Jelas kalau misalkan Bapak Ibu dari daging hanya direbus saja mungkin akan berbeda rasanya ketika dibuat rendang.
ketika dibuat apalagi Bapak Ibu, ya dendeng dan sebagainya, ataupun mungkin macam-macam sekarang. Nah mungkin hari ini sudah banyak sekali ya, kalau di Instagram saya sudah mulai banyak muncul FYP menu-menu olahan kurban begitu ya. Setidaknya menginspirasi ibu-ibu nih mau masak apa seperti itu. Setidaknya itu memperbaiki cita rasa. Kemudian yang berikutnya mempermudah distribusi dan penyimpanan. Jadi kalau pengolahannya itu bisa membuat lebih mudah disebarkan, didistribusikan, itu lebih bagus. Kemudian menghasilkan variasi produk yang sesuai kebutuhan konsumen. Ya bisa jadi tadi ada pilihan-pilihan. Ada yang suka dibikin rendang, ada yang suka dibikin bakso, abon dan sebagainya. Sesuai dengan kebutuhannya seperti apa. Nah, dengan macam-macam tadi Bapak Ibu, saya perlu memberikan satu contoh begitu. Ini kebetulan hasil penelitian saya. Penelitian saya terkait dengan bakso Bapak Ibu. Jadi kenapa pengolahan itu penting? Tidak hanya sekedar di penyembelihan, karena ternyata pada saat proses pengolahan itu banyak sekali titik kritis. Nanti akan saya sebut, saya berikan gambaran mengapa ini bisa sampai terjadi begitu gitu. Kalau misalkan ini contoh kasus ada di bakso Bapak Ibu. Saya menguji 90 sampel bakso, 60 sampel itu berasal dari kota Yogyakarta. Ya, kota Yogyakarta itu Yogyakarta dan sekitarnya ya, artinya Jogja, Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul seperti itu. Yang terafiliasi waktu itu saya dengan GoFood begitu ya, karena penelitian saya masih di masa pandemi, jadi saya harus berpikir bagaimana caranya tetap bisa jalan gitu ya. Nah, dari 60 sampel, 30 sampel itu berasal dari Solo Raya. Nah, 60 sampel itu Bapak Ibu yang mengandung kontaminan babi itu 5% di area Jogja dari 60 tadi. Kemudian yang di Solo Raya 16,7%. Lebih banyak. Solo itu lebih banyak daripada di Yogyakarta. Walaupun secara jumlah kuantitas sampelnya tadi lebih sedikit. Nah, 2 dari 9 mitra yang terindikasi tadi, kemudian saya wawancara. Saya bertanya bagaimana proses pengolahannya. Karena kalau sudah di bakso, itu kecenderungannya dia bagaimana tahapan proses pengolahannya itu. Nah, di antara itu, malah justru saya tidak menemukan mitra atau yang kontaminan itu dari non-muslim. Jadi malah justru dari muslim Bapak Ibu. Ini satu hal yang juga rodok-rodok membuat saya ternyata. Karena apa? Ternyata Bapak Ibu, ketika kita ketemu dengan pedagang bakso, dalam konteks pedagang bakso ya, ini kita belajar dari luar dalam konteks pengolahan. Ternyata pedagang-pedagang non-muslim itu awareness tentang halal itu menjadi tinggi. Karena apa? Kalau mereka punya prinsip, pasaran saya atau target pasar saya itu adalah muslim. Kalau saya itu tidak punya sertifikat halal, posisinya ya bagaimana muslim itu akan percaya bahwa produk saya itu halal untuk mereka. Dan saya sering sekali menemukan teman-teman dari mitra dalam konteks ini adalah mereka yang ke kami, baik ke Halal Center atau ke LP4H ataupun ke LPH, mereka yang non muslim ini minta untuk diajukan sertifikat halal. Ya karena awareness mereka adalah tentang pasar, tentang market, bahwa marketnya itu adalah muslim. Nah, di sini satu hal yang membuat saya menjadi berpikir bahwa kita tidak boleh atau tidak bisa juga selamanya mengedepankan bahwa halal itu tentang itu ajaran dalam konteks Islam ya. Ya mungkin bisa masuk kalau posisinya itu adalah dengan jamaah pengajian ya. Tapi kalau jamaahnya itu adalah semakin luas masyarakat Indonesia, itu akan menjadi satu pertanyaan lagi. Bagaimana cara memberikan mereka kesadaran itu? Nah, salah satu caranya adalah bagaimana mereka mengenali bahwa target pasar mereka atau target penjualan mereka itu adalah ke masyarakat muslim yang notabene adalah mengikuti ajaran dari Islam atau dalam konteks ini adalah membutuhkan produk-produk halal. Dan kalau Bapak Ibu preso posisi hari ini di level global, di level dunia pun itu sudah banyak terjadi. Bagaimana negara-negara seperti Singapura, Jepang,
kemudian Thailand, bahkan Australia, itu yang mereka itu awareness tentang pengadaan daging ya. Bapak Ibu kalau ketemu di Jogja ini di swalayan banyak ya daging-daging yang berasal dari Australia. Mereka malah justru daging-daging yang keluar, artinya ke Indonesia, ke masyarakat di Asia dan sebagainya, itu mereka target pasar mereka Muslim, mereka awareness tentang halal itu juga sangat tinggi ya. Nah ini yang kalau disinkronkan dengan tadi ketika pengolahan, itu yang menjadi satu hal yang menjadi perhatian, kepada siapa dia goalnya atau kepada siapa dia targetnya. Nah, belajar dari negara-negara non-muslim tadi Bapak Ibu yang majoritinya adalah bukan muslim, mereka awareness sangat tinggi. Nah, bagaimana dengan kita gitu ya? Bagaimana dengan kita yang notabene adalah muslim dan itu adalah kebutuhan kita dan itu sudah masuk dari ajaran kita. Nah, oleh karena itu dari sini Bapak Ibu kita coba masuk kembali lagi ya, pengolahan. Mengapa pengolahan itu menjadi satu hal juga yang menjadi perhatian? Nah, apakah ibu-ibu misalkan mempersiapkan prosesnya itu apakah sudah sesuai atau belum? Ya. Nah, dalam satu kajian terkait dengan halal, Bapak Ibu, saya mencoba untuk memberikan satu kerangka di sini ya, dari Kepkaben nomor 57 tahun 2021, bahwa ketika masukkan kriteria di halal, jadi produk itu masuk di kriteria halal, itu tidak hanya sekedar bahannya saja, tapi bagaimana di proses produksinya, bagaimana di produknya itu sendiri. Kalau di pelaku usaha akan tambah lagi dengan komitmen, tanggung jawab dan pemantauan evaluasi. Tapi bagi kita di level rumah tangga, kebutuhan kita adalah bagaimana kita menyiapkan bahan untuk halal yang kita konsumsi di level rumah tangga kita. Itu yang pertama adalah tentang bahannya. Ya, bahan tadi memenuhi kriteria halal atau tidak. Dalam konteks apa? Tadi misalkan kalau daging ya berarti bagaimana proses penyembelihannya. Kemudian di level berikutnya adalah proses produksinya. Ya, proses produksinya. Kalau proses produksi mungkin tidak hanya sekedar dia diolah dengan bahan-bahan yang halal, tapi bagaimana alat-alat yang digunakan. Apakah dia bersinggungan dengan bahan-bahan lain atau alat-alat pun sekarang juga menjadi bahan perhatian ya Bapak Ibu. Bukan hanya bahannya saja tapi alatnya yang digunakan. Apakah dia potensi kontaminan atau tidak? Seperti itu. Sampai dengan yang terakhir yaitu produknya itu sendiri. Jadi kalau di level rumah tangga seperti kita, monggo mungkin nanti perlu dicermati juga. Nah, bagaimana cara mencermatinya? Nah, di sini Bapak Ibu mungkin secara gampang begini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mencoba untuk melihat bahan yang kita gunakan ya, itu sudah memenuhi kriteria halal atau tidak dari bahan-bahan yang dari Bapak Ibu gunakan. Misalkan begini, kita ambil contoh, ini satu diagram alir. Jadi kalau di konteks penerapan sistem halal itu posisinya ada, kita punya diagram alir. Diagram alir itu mungkin kalau Bapak Ibu lebih mudah ke ini nggih, cara masaknya seperti apa. Jadi proses pemasakannya itu seperti apa, bahan-bahannya seperti apa. Nah, dari bahan-bahan itu nanti kita akan cek atau kita uji begitu nggih. Caranya bagaimana prosesnya? Misalkan kalau belajar dari yang tadi bakso, kenapa ada kontaminan? Mengapa di bakso itu ada kontaminan? Padahal secara daging tidak ada masalah. Ya, secara bahan daging tidak ada masalah. Mungkin dia menambahkan dengan bumbu-bumbu juga tidak ada masalah. Tapi bagaimana dengan bahan-bahan lain? Atau bagaimana dengan prosesnya? Ternyata Bapak Ibu yang menjadi titik kritis di penggilingan daging tadi adalah di bakso tadi adalah di penggilingan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan jasa penggilingan di luar, Bapak Ibu perlu cermati apakah penggilingan yang digunakan itu aman atau tidak, bersertifikat halal atau tidak. Karena kalau itu menggunakan penggilingan yang asal dalam konteks yang bebas begitu, ya itu mungkin ada potensi kontaminasi selang. Tadi sampel bakso yang saya temukan di antara sampel bakso, 2 diantaranya berasal dari penggilingan yang sama. Dari penggilingan yang sama ini ternyata ketika saya masuk ke penggilingannya, saya tanyakan juga di sana,
Mereka punya statement seperti ini, pernyataan seperti ini, bahwa produknya itu atau jasa mereka itu hanya menerima bahan-bahan yang bersertifikat halal dalam konteks maksudnya bahan-bahan yang masuk ke penggilingannya mereka itu adalah daging-daging yang halal. Maksudnya ya hanya yang diperbolehkan dalam ayam, ikan, sapi, kambing begitu. Tapi yang tapinya itu adalah ketika ownernya ini ngendiko gini. Tapi saya nggak tahu ya Mbak, ketika posisi bawahan saya, anak buah saya, apakah dia menerima dari luar itu sesuai dengan yang saya minta atau tidak. Nah ini Bapak Ibu yang menjadi titik kritis. Ternyata ketika penggilingan daging itu menjadi satu titik kritis, itu yang mengakibatkan saya nemuin sampel yang kontaminan tadi di 2 outlet bakso. Jadi meskipun kita ngolah sepertinya biasa-biasa aja, tapi ternyata yang biasa-biasa itu membawa satu indikasi bahwa oh ternyata bakso yang kita olah ini ada kontaminannya dari babi. Nah ini yang menjadi perhatian kita bersama. Jadi untuk kehati-hatian mungkin ya bukan terus akhirnya takut ya, tapi kehati-hatian, lebih ke kehati-hatian dari beberapa proses ini. Penggilingan, kemudian kalau perebusan mungkin nggak ada masalah ya, penirisan nggak ada masalah, tapi ke penggilingan ketika dia berinteraksi dengan pihak luar atau berinteraksi dengan berbagai macam bahan yang lain seperti itu. Nah ini menjadi satu kajian. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita mengecek mau diolah yang seperti apa, begitu kita perlu cek bahan-bahan yang mau kita gunakan itu sudah bersertifikat halal atau belum. Jadi kalau misalkan di kriteria halal itu ada beberapa pertanyaan. Jadi kode bahan, nama, merek begitu ya, lokasi produsen, pemasok, kemudian sertifikat halal, kemudian dokumen yang mengindikasikan bahwa dia itu sertifikat halal dan sebagainya. Itu kalau untuk pelaku usaha. Tapi untuk kita level rumah tangga akan lebih bagus ketika kita mengecek setidaknya. Misalkan kita menggunakan penyedap rasa, apakah penyedap rasanya bersertifikat halal atau tidak? Kita menggunakan bahan-bahan tambahan, misalkan oh hari ini banyak sekali misalkan bahan-bahan olahan yang dulu misalkan hanya ada merica kita biasanya ngulek sendiri nggih, ibu-ibu nggih. Nah hari ini mungkin ada merica bubuk, ada bawang putih bubuk, pala bubuk dan sebagainya. Yang bubuk-bubuk tadi yang diolah tadi kita harus cek ada sertifikat halalnya atau tidak. Karena di situ ada beberapa potensi kritis. Ya, potensi kritis ini adalah berasal dari dia anti kempal dan sebagainya, bahan tambahan pangannya. Nah, itu yang potensi dia berasal dari turunannya si babi tadi. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan kita akan mengolah dengan produk-produk atau bahan-bahan yang lebih mudah kita identifikasi dia aman, positif, ya berarti yang asli-asli aja. Ya, misalkan merica yang pakai merica saja. Kalau misalkan ketumbar ya pakai ketumbar. Tapi kalau masuk ke ranah yang bubuk yang sudah olahan, Bapak Ibu perlu cek lagi apakah dia sudah bersertifikat halal atau tidak. Nah, oleh karena itu hal ini pengolahan tidak hanya sekadar ya wis diolah gitu mboten, tapi itu perlu dicek lagi seperti itu. Nah, termasuk juga dari prosesnya. Nah, sekarang apakah itu sudah masuk dalam pertimbangan Bapak Ibu ketika mengolah? Sudah atau belum? Sudahkah Bapak Ibu? Sudah atau belum? Atau masih dalam bayangan? Ya, mari kita cek kembali begitu ya. Mari kita cek kembali karena saya kira ini berproses ya. Saya kira ini berproses. Berproses itu kita pelajari sedikit demi sedikit. Ya, namanya juga untuk membuat satu menjadi gaya ya, gaya hidup itu kan memang tidak mudah ya. Kadang-kadang berpikirnya kok kangelan toh mbak gitu ya. Ada juga istilah-istilah seperti urip gampang digawe susah seperti itu. Ya bukan yang seperti itu Bapak Ibu. Ya mungkin kalau kita tahu akhirnya menjadi satu pertanggungjawaban kita begitu ya. Kalau kita tahu. Bahkan Bapak Ibu ketika saya wawancara tadi ya ini satu cerita lucu. Jadi ketika saya mewawancara yang saya temukan ada kontaminan babi di produknya itu,
posisinya adalah dia itu membawakan saya sebungkus bakso. Ya, itu yang saya kira malah jadi satu tantangan begitu ya. Ya, ini saya konsumsi atau tidak ya. Padahal ya tadi saya menemukan itu kontaminan seperti itu. Nah, oleh karena itu kita perlu hati-hati ya, Bapak Ibu. Tidak hanya sekadar aman saja atau halal saja di penyembelihan, tapi bagaimana ketika proses pengolahan berikutnya. Nah, ini ada satu video Bapak Ibu. Ini satu video yang menunjukkan bagaimana contoh penyembelihan di lingkup industri. Memang bagus ya Bapak Ibu ya. Secara konteks penempatan hygiene sanitasinya. Jadi bagaimana itu semua berproses itu benar-benar memperhatikan kebersihan sanitasi dari hewan ketika penyembelihannya juga memenuhi persyaratan ya. Ini semuanya sudah masuk, dia harus steril seperti itu. Nah, ini kan kalau di proses penyembelihan kurban kan masih jauh nih. Tapi ya kita ikhtiarkan saja. Maksudnya kalau memang menilik dari situ memang tidak mudah ya, tapi ini bisa kita punya gambaran. Oh, ternyata kalau proses penyembelihan yang secara pabrikan, nah itu yang dikerjakan oleh negara-negara non muslim Bapak Ibu, untuk mereka usaha mengirimkan produk-produk mereka ke negara-negara seperti kita di Indonesia gitu ya. Nah, ini terjadi satu industri yang ada di Turki. Memang mereka awareness tentang halalnya juga sudah tinggi. Ini sudah beberapa tahun yang lalu. Nah, kalau di Indonesia mungkin sekarang sudah mulai ya, alat-alat untuk menyembelih seperti ini ya sudah mulai banyak ditunjukkan juga. Nah, harapannya dari proses ini menghasilkan daging-daging yang berkualitas. Tapi lucunya Bapak Ibu, ketika diproses misalkan saya ambil contoh di Australia, mereka produk yang mereka tujukan untuk untuk pasar internasional dengan pasar domestik itu perlakuannya berbeda. Ya, perlakuannya berbeda. Nah, seperti ini konteksnya adalah untuk pasar-pasar internasional atau pasar-pasar yang keluar begitu ya, benar-benar bersih. Bahkan kalau notabene kita ketemu di Indonesia, ketemunya yang tetelan ya Bapak Ibu. Tetelan itu di sana tuh masih ada tracernya, jadi ada tandanya, ada kode-kodenya, kode produksinya dan sebagainya. Nah, ini benar-benar sudah dibuat yang hygiene sanitasinya terpenuhi, bahkan sampai di level yang terakhir. Oke. Kalau di domestik, pasar domestik itu malah tidak yang terbagi, ya tidak yang terbagi. Hanya saja posisinya adalah konteksnya cuman dipisahkan. Tapi ketika kita melihat ke sana, ternyata tidak yang demikian. Itu malah justru teman-teman kami yang di Australia, wah malah jadi pertanyaan nih untuk yang pasar yang pasar domestik begitu. Jadi alhamdulillah kita sudah diberikan kemudahan mendapatkan bahan-bahan atau olahan-olahan yang bisa kita jadikan sebagai konteks aman begitu ya, halal seperti itu. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi contohnya mereka punya dari hulu sampai hilirnya itu semua berprosesnya pakai APD, kemudian menggunakan peralatan yang aman baik buat operatornya ataupun juga untuk sembelihannya. Jadi dari proses awal itu adalah rantainya adalah rantai dingin. Rantai dingin itu maksudnya dingin dalam konteks yang nggak langsung bersebelahan. Nah, di kita kalau di kurban ya nggak mungkin ya Bapak Ibu kita bisa memenuhi kriteria itu. Nah, setidaknya ini punya gambaran ya. Kalau idealnya tuh seperti ini, gitu. Oke. Bahkan nanti sampai dengan proses yang terakhir itu di perlakuan untuk jeroan dan sebagainya, seperti itu. Jadi ini
sudah benar-benar pabrikan gitu nggih. Ya, saya berikan informasi ini hanya untuk memberikan gambaran bahwa oh sebenarnya untuk yang bagus itu seperti ini. Karena kalau kita datang ke mereka di usaha mereka, kita nggak boleh mengambil gambar, nggak boleh mengambil video gitu ya. Nah ini alhamdulillah ada video yang bisa mempunyai gambaran terkait dengan bagaimana proses di belakang. Walaupun konteks kita ada di setelahnya nih Bapak Ibu. Jadi ini pengulitannya juga mereka mengolah secara baik dan benar juga. Nah mungkin kita juga perlu banyak belajar. Makanya kenapa saya menerima ini ketika bagaimana Singapura itu tidak memproses hewan kurbannya itu di masjid, begitu. Benar-benar di RPH, jadi sepi banget. Nah mungkin Bapak Ibu dari yang sudah pernah berkunjung ke beberapa negara mungkin punya pengalaman yang macam-macam juga ya terkait bagaimana penerapan menyembelih hewan kurban di negara-negara lain. Tapi itu yang saya temukan. Walaupun kalau di Malaysia nggak jauh beda juga dengan di Indonesia, gitu ya. Seperti itu. Oke, saya kira cukup dari sini Bapak Ibu punya gambaran. Nah ini untuk proses setelahnya nanti ada. Jadi setiap cut itu, setiap bagian itu ada penggambarannya sendiri. Jadi ada tidak terhubung dengan luar ya, sehingga dia memudahkan untuk benar-benar hygiene sanitasinya. Ya walaupun sebenarnya yang seperti ini juga belum banyak juga ya, tapi setidaknya sudah ada. Cirohannya diproses begitu. Ya, buka bonus ya. Nah, dari proses ini semua mereka benar-benar bisa memilih milah, dipilah begitu. Mana yang area kotor, mana area yang bisa dioptimalkan seperti itu. Nah, karena memang sudah punya ini standar di setiap levelnya dia sudah punya standar. Nah, ini untuk pengecekan hati ya. Kita tahu di hati ini kalau ada temuan nanti ada pengecekan standarnya, quality controlnya. Hati satu indikator juga, nih Bapak Ibu. Kalau hatinya bersih begitu ya. Ya sama juga di kambing di daging ya. Kalau hatinya aman, tidak ada ulat dan sebagainya, berarti daging itu aman juga untuk yang lain. Nah ini prosesnya seperti ini. Oke, kita percepat. Oke. Nah, ini dikontrol, dicek gitu, kemudian dilanjutkan di tahap berikutnya. Semua pada rantai dingin. Nah, di kita ya masih yang seperti itu, kita sama-sama tahu. Ya, tapi semoga kita mulai banyak. Setidaknya kalau misalkan itu ditutup dengan aktivitas luar, ada tertutup, itu akan lebih bagus. Ya, akan lebih bagus. Jadi dia tidak langsung berinteraksi dengan udara luar, karena udara luar itu debu dan sebagainya, itu menjadi satu PR begitu ya. Kembali lagi ke sifatnya daging tadi. Nah, ini salah satu contoh bagaimana penanganan daging yang baik begitu. Nah, ini kemudian dia sampai dengan masuk, dia ditimbang begitu. Kemudian di tahap berikutnya sampai dengan nanti dia akan masuk di pengiriman ya, didistribusikan. Oke. Masuk di distribusi. Nah, ini nanti semua lain dalam arti jalurnya itu sudah terhubung ya, sudah terhubung dan dia memang prosesnya digantung seperti ini, lebih bagus. Nah, kalau di kita masih setiap habis penyembelihan begitu sudah langsung dibagi-bagi begitu ya. Nah, itu memang satu yang miss.
Ya, tapi setidaknya kita punya gambaran, oh cara penanganan yang baik itu seperti ini. Ini nanti akan diarahkan sampai dengan dia masuk ke dia deboning dulu. Jadi dipisahkan dari ini, dari tulangnya ya, menghilangkan tulang. Kemudian dilanjutkan, nah sampai ini tahap ketika dia masuk tahap pengiriman. Jadi di tahap pengiriman, nah dia akan dikirimkan langsung masuk di truknya, di ininya apa namanya, untuk muat begitu. Di situ sudah langsung rantai dingin juga. Jadi dia memang benar-benar semuanya dalam rantai dingin. Gitu. Nah, dia siap untuk diantar atau dikirim ke seluruh penjuru dia area distribusinya. Nah, ini ya Bapak Ibu. Oke, dia siap. Nah, seperti itu. Nah, di kita apakah itu? Nah, mungkin kalau di kita posisinya sudah masuk ini nggih, apa pengiriman. Kalau dulu mungkin tidak aware bagaimana menggunakan plastik. Ya, nah plastik itu ternyata juga menjadi satu catatan. Plastiknya apakah dia potensi kontaminasi. Kalau dulu, sekarang alhamdulillah saya kira sudah banyak orang punya pengetahuan ya, jamaah sudah punya pengetahuan bahwa menggunakan plastik yang putih dan tidak potensi kontaminan yang seperti yang plastik berwarna hitam dan sebagainya. Ya alhamdulillah sudah banyak perkembangan. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, bahwa sekali lagi mengkonsumsi makanan halal ini adalah bagian dari kewajiban kita, dan saya kira kita makanan halal itu menjadi makanan yang berkualitas, dan non muslim pun mengakui itu ya. Saya kira tidak hanya masyarakat muslim, non muslim pun mengakui bahwa berkualitas. Karena apa? Tidak semua produk yang kita konsumsi itu ya dalam konteks halal ya, tidak semua produk halal itu bersertifikat halal, tapi semua produk yang halal bisa bersertifikat halal. Jadi kalau Bapak Ibu bikin masakan, belum tentu kan harus bersertifikat halal, tapi yang penting kan halal, itu nggak apa-apa. Jadi sekali lagi kita pertegas bahwa kita adalah masyarakat berkelas, maka kita makanan yang kita konsumsi pun masakan yang berkualitas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Waktu berikutnya saya berikan ke Mas Fikri, silakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Reti Gawati, STP, MSc atas apa yang telah disampaikan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat kita ambil manfaatnya dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah sesi kuis. Kami telah menyiapkan beberapa bingkisan dengan Bapak Ibu yang berhasil menjawab pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan oleh Ibu Reti tadi. Bagi Bapak Ibu yang ingin menjawab, silahkan langsung mengatakan ketika pertanyaan disampaikan. Silahkan Ibu Reti. Pertanyaan? Ya boleh Pak. Boleh Pak. Silahkan Pak. Mic ya. Singkat ini Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. kami mengikuti dengan serius ini Ustaz. Yang kami tanyakan yang pertama masalah kontaminasi 5% di Jogja. Apakah dari 5% itu ada faktor kesengajaan dari pemilik daging? Yang pertama. Bila iya, lalu peran Ustaz, mohon maaf tidak lanjut Ustaz itu bagaimana? Yang pertama. Kemudian yang kedua, dari rangkaian penyembelihan sampai proses pengiriman itu contoh di negara yang sudah maju, tapi bagus untuk kita edukasi. Karena bagaimanapun juga itu mesti keniscayaan sebuah keniscayaan. Kemudian yang ketiga, ini kami terkenal ketika kami diundang ke hajatan seorang ibu yang menggunakan haji. Kebetulan kami ini disuguhi makan, tapi olahannya dari daging sapi, empuk sekali. Nah kita ini orang tua ini kan sudah mengharapkan seperti itu. Satu, kami paling tidak berikan, kami paling tidak mudah diingat bahan-bahan apa atau pengolahan yang bagaimana sehingga itu menjadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sama Bapak Sinten? Pak
Dari Pak siapa? Pak Basuki. Matur nuwun Pak Basuki atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, 5% itu tidak ada kesengajaan. Bahkan ketika saya datangi untuk wawancara, itu di warungnya itu Bapak posisinya sholawatan dan sebagainya. Itu ya kembali lagi di luar kendalinya mereka. Oleh karena itu saya sampaikan ke si pelaku usaha ini tadi bahwa ini sudah ngecek belum? Ternyata sudah beberapa kali dicek dan ternyata yang lain itu tidak ketemu, tidak ditemukan kontaminan. Tapi mungkin ya dilalah kok ya pas saya nguji kok ada kena seperti itu ya. Dan qadarullahnya itu di dua penggilingan itu, di dua bakso yang saya ketemukan itu kok di penggilingan yang sama seperti itu. Saya nggak bisa sebut ya Bapak Ibu. Yeah. Terus yang berikutnya, apa yang harus kita kerjakan? Lagi-lagi kewaspadaan. Jadi kalau awareness, kesadaran kita itu lebih tinggi, maka kita akan lebih hati-hati. Termasuk dengan misalkan kita menggunakan alat-alat di luar yang istilahnya notabene adalah bareng-bareng dengan konsumen yang lain. Karena memang Bapak Ibu, ini satu tantangan buat jasa penggilingan daging, terutama di Yogyakarta. Ya. Kenapa ini menjadi sebuah tantangan? Karena memang untuk membuat yang halal itu tidak mudah. Karena kalau membuat yang halal berarti dia harus loopnya itu tertutup, Bapak. Setidaknya mereka tahu siapa yang gilingan di situ. Tapi kalau yang terbuka, maka siapapun tuh bisa masuk. Nah, bagi pengusaha jasa dalam konteks ini, kalau dia nggak punya keahlian untuk bagi daging babi itu kan tidak mudah ya untuk kita identifikasi kalau kita awam. Ya walaupun beberapa di antara mereka pasti ngerti lah yang sudah punya pengalaman. Bahkan ketika kita mengecek halal dan tidak itu pun dengan menggunakan uji laboratorium yang hasilnya juga butuh waktu. Jadi lebih kalau menurut saya bagi kita sesama itu lebih ke meningkatkan kewaspadaan. Jadi kita pilih-pilih saja. Jadi mana yang mungkin itu bisa masuk di kriteria, di proses terutama. Jadi awareness tadi tinggi, itu kesadaran kita lebih tinggi saja. Kemudian yang ketiga Bapak, terkait dengan daging yang empuk. Daging itu kan sebenarnya protein, sejauh pengamatan saya dan sejauh saya mengalami, ya itu bisa daging itu bisa empuk itu dengan menggunakan pemecahnya si protein tadi ikatannya. Nah, ada beberapa yang menggunakan pemecah itu misalkan dari nanas tadi ya, daun papaya gitu ya. Dan di situ ada enzim yang bisa memecah protein tadi. Secara keilmuan saya tidak begitu paham banyak ya, tapi setidaknya itu yang bisa memecah. Jadi rangkaian protein rangkaian protein itu ikatannya itu dipecah. Kenapa dia menjadi empuk seperti itu? Nah, notabene kalau sepaham saya terkait dengan pemecahan ini juga bisa menggunakan yang asam, baking soda dan sebagainya seperti itu, Pak. Nah, mungkin nanti ada yang lebih ahli menjelaskan ini ya, Pak. Tapi setidaknya sejauh pengetahuannya seperti itu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Basuki atas pertanyaan yang telah disampaikan. Akhirnya doa kita Oh iya. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca Al-Quran dan doa kafarat majelis bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka